Di hamparan alam semesta yang luas, tata surya kita pernah memiliki 9 planet. Yang terjauh, terkecil, dan paling misterius adalah Pluto. Selama lebih dari 75 tahun, ia memegang status sebagai planet ke-9, dunia beku di perbatasan terluar. Namun, pada tahun 2006, sebuah keputusan kontroversial mengubah segalanya. Ini adalah kisah tentang bagaimana Pluto kehilangan mahkotanya. Cerita dimulai pada tahun 1930 ketika seorang astronom muda menemukan sebuah titik cahaya kecil yang bergerak. Dunia bersorak, planet ke-9 telah ditemukan. Namun, seiring kemajuan teknologi, para ilmuwan menemukan bahwa Pluto sangat kecil, bahkan lebih kecil dari bulan. Orbitnya pun aneh, sangat lonjong dan miring. Puncaknya adalah penemuan Eris pada tahun 2005, sebuah dunia es yang ternyata lebih masif dari Pluto. Ini menciptakan dilema, jika Pluto adalah planet, haruskah Eris juga menjadi planet ke-10? Para astronom pun berkumpul pada 2006 dan menetapkan 3 aturan baru bagi sebuah planet. Harus mengorbit matahari, berbentuk bulat, dan yang terpenting, harus membersihkan lingkungan di sekitar orbitnya. Pluto memenuhi 2 syarat pertama, tetapi gagal pada syarat ketiga karena orbitnya masih berbagi dengan banyak objek lain di sabuk Kuiper. Maka, statusnya diubah menjadi planet kerdil. Meskipun tidak lagi menjadi planet, Pluto tetaplah dunia yang luar biasa dengan pegunungan es, dataran nitrogen beku, dan hati raksasa di permukaannya. Kisahnya mengajarkan kita bahwa sains selalu berkembang dan alam semesta selalu penuh kejutan. Setelah Pluto, perjalanan kita belum berakhir. Jauh di sabuk Kuiper yang gelap dan dingin, tersembunyi dunia-dunia lain yang tak kalah menarik. Mereka adalah para planet kerdil, penguasa wilayah terluar tata surya. Pertama, kita bertemu Eris. Ditemukan pada tahun 2005, dunia es inilah yang memicu perdebatan dan akhirnya mengubah status Pluto. Eris sedikit lebih masif dari Pluto, sebuah bola batu dan es yang memantulkan cahaya dengan kuat di kejauhan. Ia memiliki bulannya sendiri yang setia, Dysnomia. Selanjutnya, ada Makemake. Namanya diambil dari dewa pencipta dari Rapa Nui. Dunia ini sedikit lebih kecil dari Pluto dan menonjol karena warnanya yang coklat kemerahan. Warna ini berasal dari matana yang membeku di permukaannya, berubah oleh sinar matahari yang lemah. Terakhir, kita berkelana ke tempat yang paling jauh dan sepi untuk bertemu Sadna. Ini adalah salah satu objek paling terisolasi yang pernah ditemukan di tata surya kita, dengan orbit yang sangat panjang hingga membutuhkan 11.400 tahun untuk sekali mengelilingi matahari. Warnanya yang merah pekat menambah kesan misterius pada dunia yang beku ini. Eris, Makemake, dan Sadna membuktikan bahwa bahkan di sudut tergelap tata surya sekalipun, ada keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Mereka adalah pengingat bahwa alam semesta jauh lebih luas dan lebih aneh dari yang pernah kita bayangkan. Sejak Pluto kehilangan statusnya, banyak yang bertanya, apakah tata surya kita benar-benar hanya memiliki 8 planet? Mungkin tidak. Jauh di luar orbit Neptunus, di kegelapan yang hampir abadi, para astronom kini memburu hantu sebuah planet raksasa tak terlihat yang mereka sebut planet 9. Ini adalah kisah perburuan astronomi terbesar di abad ke-21. Semuanya berawal dari keanehan. Para astronom mengamati sekelompok objek es kecil di sabuk Kuiper, wilayah dingin di tepi tata surya. Objek-objek ini, seperti Sadna, memiliki orbit yang sangat lonjong dan miring. Yang lebih aneh lagi, orbit mereka seolah-olah berkelompok bersama, menunjuk ke arah yang sama, seolah digembalakan oleh sesuatu yang sangat besar dan tak terlihat. Pada tahun 2016, astronom Mike Brown dan Konstantin Batygin mengajukan sebuah hipotesis yang menggemparkan. Sebuah planet masif sedang bersembunyi di kejauhan, dan gravitasinya yang kuatlah yang mengatur tarian aneh objek-objek es tersebut. Jadi, seperti apakah planet 9 ini? Menurut model komputer, ini bukanlah planet berbatu seperti bumi atau raksasa gas seperti Jupiter. Kemungkinan besar, ia adalah raksasa es, sekitar 5 hingga 10 kali lebih masif dari bumi. Orbitnya diperkirakan sangat ekstrem, 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. Saking jauhnya,
Planet ini mungkin membutuhkan 10.000 hingga 20.000 tahun hanya untuk sekali mengelilingi matahari. Karena jaraknya yang luar biasa, ia akan sangat dingin, gelap, dan hampir mustahil untuk dilihat. Kini, perburuan sedang berlangsung dengan menggunakan teleskop paling kuat di dunia, seperti teleskop Subaru di Hawaii. Para astronom memindai petak-petak langit yang luas, mencari titik cahaya yang sangat redup yang bergerak sangat lambat. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami kosmik. Hingga hari ini, planet 9 masih menjadi hipotesis. Namun, bukti tidak langsungnya sangat kuat. Jika ditemukan, ini tidak hanya akan memberi kita planet ke-9 yang baru, penemuan ini akan menulis ulang pemahaman kita tentang bagaimana tata surya kita terbentuk dan berevolusi. Perburuan terus berlanjut.